Teman-teman ada nama lain sih biasanya video. Saya ini pemain. Biasanya dari host lo lancar. Iya, sudah bergabung mulai 2000 kira ya 2026. Sambil membaca. Teater catur itu Ya itu asal muasal saya. Rekrut jadi vokalis pada tahun 2000 berapa Mas Gil? 16 ya? 17. 2015 itu aku langsung ditarik jadi vokalis. Nah itu awalnya siapa aja personilnya istilahnya siapa Ya, aja yang formasi awal. nah itu formasi awalnya itu ada saya. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam yang ada di rumah. Kembali That's right, baby. kembali lagi di channel Apa itu? official. Nah, mungkin yang di rumah teman kos mungkin pada penasaran siapakah Siapakah dia? dia? Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, Bang Fikil. Nama saya Fikil. Biasanya dipanggil Fikil. Teman-teman ada nama lain sih biasanya Fikil. Iya, siap. Nama saya Rohaye. Empok. Saya dari Sandi, asli dari Malang Selatan. Halo, teman-teman, saya Mukti. Ya biasa dipanggil Mukti saja sih. Oke. Oke, saya Eka di sini sebagai host yang Kok akan MC-nya malah carry? Kenalan nih. kan Kerry Kak Opo Ya. sebagai host. Kita ngobrol-ngobrol santai. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu istilahnya latar belakang dari Mas Fikil, Mas Sandi dan Mas Mukti. Ya, Betul. mungkin untuk pembuka bisa diceritakan sedikit atau banyak tentang kegiatan sehari-harinya. Oke. Mukti. Boleh Ya. dari aku dulu ya. Dari Mukti. Oke, teman-teman, seperti biasa kalau kegiatanku di Malang ini ya khususnya kegiatan yang pertama ngamen baik itu ngamen di museum angkut, di kafe-kafe, di wedding-wedding dan dimanapun selain itu juga ngajar juga di SD, ngajar privat dan lain-lain untuk tetap tidak jauh dari musik ya, Oke. tetap yang berhubungan dengan musik lah Ya. karena kita itu hidup bersama musik teman. Oke. That's right. Jadi Mas Mukti ini istilahnya menjemput rezeki dengan musik. Bener. That's right. Mas Mukti ini sebagai apa sih di Santos? Oke, saya biasa apa itu kalau namanya? Voice note. BA lah. Vokaler. Vokalis ya, saya bertindak sebagai vokalis. Oh, vokalis. Bernyanyi di kos atas gitu, Bang. Ya. Mantap. Mantap. Yang selanjutnya Bang Risandi. Oh, Halo. Bang Rahayu. Halo. Saya biasanya dipanggil Sandi. Biasanya ngapain, Bro? Agak panggil kan tahu. Kegiatan saya menganggur. Saya ini pemain. Biasanya dari host lo lancar. Iya, saya main bass di Kos Atos. Sudah bergabung mulai 2000 kira ya 2026. Ya seperti itu. Oke, Mas Risandi ini sebagai player bass ya di Kos Atos dan kegiatan sehari-harinya Menganggur, ya mengajar, ya menganggur, menghafal sambil membaca. teater catur itu Ya itu sempat. asal muasal saya. Oh, asal-asal Bang Risandi ya. Ya. Dari Pasuruan ya. Komunitas. Oh ya, komunitas teater di Pasuruan. Ya. Mantap. Oke, next. Bang Fikil. Ya, kalau saya masih sama seperti Mukti, ya sama lah. Kok gak sama kayak ini? Beda. Dia menghafal dan membaca. Kalau Fikil. Kalau saya mengajar pengajar di Sandi juga. Masih seputar musik Mas Atos dan
biasa solo project. Oh, iya. Nah, di kelas 1 sini sebagai apa lu? Saya sebagai percussionis. Perkusi. Perkusi, Betul, Bang. Oh iya, yang menjaga ritmis ya. Ya, gawang. menjaga keuangan juga. Jadi Bang Wigil ini merupakan guru. Ya, guru. Guru Salah di satu ya, Ya. SMP. Bukan Negeri. salah satu guru. Iya. Sombong. Mantap. Berarti perilakunya patut dicontoh ya. Sangatlah patut Malu dibully. Jadi itu teman-teman semua yang belum tahu aktivitas sehari-hari dari Bang Rizal, Mas Mukti, Will. dan Mas Wigil, jadi seperti itu. Jadi kita masih bergelut di musik ya. Jadi gitu. Aku juga mau tanya sih, khususnya di Mas Mukti. Mungkin gimana sih perjuangan dari awal sampai hingga saat ini di Kosatos itu menurut Mas Mukti kayak gimana? Seru. Lagi pertama ya, angkatan pertama PSTM ya. Iya. Angkatan pertama PSTM dan angkatan pertama Kosatos. Ya. Bisa Minum kopi dulu boleh ya? Mantap. Oh iya, Sangat. FYI, for your information, Nah, kita sekarang lagi di tempat Anaconda. kita diculik ya, Bin? Ya, kita kita- sekarang di alam. Ya nanti akan kita perlihatkan hewan-hewan langka di sini ya nanti Ya, tapi ya. Oke, aku akan menjelaskan pertanyaan dari Mas Eka tadi tentang bagaimana sih prosesnya dari awal hingga sampai saat ini. Nah, sedikit cerita singkat tapi cepat ya, boleh ya? Oh iya, Oke. boleh. Dulu itu awalnya aku kelas. Aku kelas. Oh, kelas. Aku adik tingkatnya. Woi, no. Arab Cibandem teman-teman. Balang. Itu enggak oke. Ya, awalnya dulu itu aku terpaut 3 tahun ya 3 sama kakak tingkatku yang namanya Vigil Kristologus dan Fajar Sandi dan lain-lain. Nah, ketika itu aku di chat. Halo, ini Mukti ya? Bisa main, Cak? Sini ke Poharin, langsung gitu. Oh, main cak ya awalnya. Langsung gitu main, Cak ya, langsung gitu. Aku ke Poharin lah itu, dek. Ini main lagu ini. Enceng. Enak ya. Langsung di ospek di situ. Banyak kakak tingkat di Poharin itu markas apa penyamun dulu itu di sana. Sangat serem di sana. Nah, aku main cak, ding. Penyanyinya masih cewek dulu 2. Mbak Riva sama Mbak Devi. Oke. Ejeng. Udah main enak, dek. Terus sampai generasi selanjutnya aku akhirnya ditarik menjadi vokalis. Ya, direkrut jadi vokalis pada tahun 2000 berapa Mas Gil? 16 ya? 17. 16 kan Launching. launching kan 15. 15. 2015 itu aku langsung ditarik jadi vokalis kalau Sis Proses terus sampai album 1 2 3 sampai sekarang Ya. tetap jadi vokalis. Itu Mas Mukti aja atau ada temen juga? Mas, Oh, ada. Yang Saya itu ngajak teman saya yang pertama itu Risandi. Ah, Dia ngebas langsung. Mas Den deot langsung ngebas gitu. iya. Dia itu ngebasnya den deot gitu. pakai mulut ya. Terus gitu kan. Ada temen aku ini. Oh, saya tahu Iya ya. kamu cuk, tak culik terus. Ah. Dia main cak dengan itulah dia Eka Kacatra pemain cak dan Risandi pemain bass. Ojo. Oke. Kayak gitu. Kayak gitu ya jadi perjalanannya. Satu pertanyaan lagi. Selain di Kosatos ada nggak project lain atau kesibukan lain yang berhubungan dengan musik selain juga tadi kan katanya ngamen. That's Selain right. That's right. Oke, jadi selain di Kos Atos, itu, aku juga ada beberapa project. Yang pertama ada project mencoba solois sih. Mencoba solois, bikin lagu sendiri tapi belum dirilis. Terus ada juga project saya ada tim keroncong di Indonesia. Saya bersama tim saya lagi proses juga membuat sebuah konten sih konten. tentang musik keroncong kayak gitu. Jadi Iya, intinya iya. Di seluruh di Indonesia, di seluruh Nusantara. Jadi saya dan tim saya nanti ini juga masih proses sih sebenarnya membuat konten kayak video lah yang berhubungan dengan musik keroncong nanti. Baik. Tentunya di dalamnya nanti juga ada edukasinya pasti tentang apa itu instrumen keroncong, sejarah keroncong dan lain-lain nanti bakal kayak Mantap. gitu. Jadi itu teman-teman jangan lupa follow IG Follow juga IG saya Mukti Irianto dan dan
video terobosan Ya, dan dan lagi kan? ada pengamen sukses, terus ya ada keroncong Holie, dan ada keroncong duo. duo pelipur lara oke, ya. dan keroncong Indonesia teman-teman. Mantap. Media sosial sangatlah Aktivis dia. aktivis Hai. aktivis medsos. Iya, iya. Benar-benar. Lagi kawan. Tetap support Mas Mukti dan medsosnya. Eh. Jadi gitu teman-teman. Ya ini sebenarnya dadakan. Jadi host ini. Jadi ya Paksaan. Ya maklumnya lah kalau laga Ini, beliau. sambil makan. Terima kasih Mas Mukti. Oke, selanjutnya ada Mas Willy. Kalau dulu ceritanya di Oh, iya. bergabung di Kos Atos itu gimana? Dulu waktu itu saya berkelana di negeri jiran. Enggak, saya dulu diajak Mukti. Waktu itu diajak Mukti utusan langsung dari Pak Fajar waktu itu. Ya, Pak Fajar yang ada kelas teman-teman inilah. perwakilan dari Kos Atos waktu itu. Nah, waktu itu diajak. Sebenarnya saya nggak bisa main bass waktu dulu. Nah, Terus bisanya kan- apa? Biasanya dulu saya vokal. Dulu saya vokal. Terus waktu itu diajak Mukti terus ke Poharin. Poharin itu si gura-gura di Malang, Pondok Harapan Indah, Makmur Sentosa. Nah waktu itu diajak, di sana itu memang bener sarang penyamun. Jadi ibaratnya itu kelinci masuk ke kandang serigala. Dulu itu diajak gitu. Ya memang waktu itu belajar keroncong itu setelah setelah itu ya. Pokoknya Ada mata kuliahnya dulu. Iya, sebelumnya. mata kuliah dulu ya. Ada mata kuliah keroncong yang enggak, diambung. Dewi iki main iku sik lho. Welcome konser sik rusak durunge. Oh, Welcome iya. konser Oh, iya. malah pertama diajari Safik. Belum Safik mata itu kuliah, kan? iya, Safik itu pemain selo Kos Atos waktu 98. Jadi diajari sama Kayak foto di Safik. Jadi diajari sama Safik. Dulu Ya, itu Safik Safik Agil. memang Pro menguasai. keroncong. Cak selo, Ah. dia paham banget. Dan kita diajari satu-satu. Nah setelah itu baru kuliah sama Pak Andriandong sembari masuk Kos Atos seperti itu. Mantap Willy. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kita bergabung di Kos Atos itu teman-teman semua juga mencari ilmu tentang keroncong itu seperti apa. Itu salah satunya di teman kita Safik dan dosen kita Pak Yono itu tadi. Mas Risandi, Iya. pertanyaan yang tadi selain di Kos Atos, apakah ada band project lain atau merupakan Oh, apapun ya. kayaknya kok pernah lihat aku basisnya itu ya di Dream Theater juga ya. Brian Dream College. Oh saya itu sama juga main bass di Daily Music. Oh, jarak tali. Daily Music sama Mukti juga. Daily Music terus yaitu sama basis panggilan namanya. Kalau diajak ya diajak. Kalau enggak ya enggak. Sama juga pengisi bass di Creator Records. Oh iya, termasuk andalan itu dari sini. Apapun ya. Ya, semuanya disikat. Mumpung di sini ada saya juga penasaran. Beliau merupakan angkatan pertama di Kos Atos dan angkatan pertama di PSTM. Jadi kalian tahu, bisa diceritakan Mas Widil awal mula lebih ke Kos Atos terbentuknya itu gimana? Perjuangan sampai sekarang itu lihat kondisi saat ini itu harusnya gimana? Oh ya. Jadi awalnya itu memang dari perkuliahan 2014. Saya PSTM 2011. Jadi itu angkatan musik di UM. Pertama kali itu musik. Kalau dulu hanya ada tari dan seni rupa. Oh, ya. 2011 baru ada musik. Nah, saya nyoba masuk di situ. Pendidikan seni tari dan musik. Itu ada mata kuliah keroncong, yaitu tadi sama Pak Andriandong. Pak Yono. Terus dari mata kuliah itu kita coba main musik keroncong.
Nah, itu awalnya siapa aja? Personilnya istilahnya siapa Ya, aja yang formasi awal. Nah itu formasi awalnya. Itu ada saya, ada Fajar Sandi, Krisna Satria Winata, ada Rizky Ramadhani Atakwa, ada Dika Alus, ada Ardi Yansyah, Untuk boy. ya Ardi Yansyah, ada Brudin, namanya siapa Brudin dulu ya? Gitaran teh. Kiki, terus ada Rive dan Devi. Oke. Itu formasi Formasi pertama. awal Nah, 2014. itu apakah satu angkatan atau beda angkatan? Beda. Nah, kok bisa beda angkatan membentuk sebuah grup? Itu awalnya gimana? Karena itu dari 2 angkatan aja. ya, Dari 2 angkatan aja. Nah, 2 angkatan itu masih dapat keroncong yang mantap waktu itu. Mata kuliah. Mata kuliah keroncong. Jadi lagi semangatnya. 2 angkatan itu akhirnya bersatu, ditanggapi sama Pak Ya. Tono Oh, Pak Tono. di seminar seminar nasional. Itu awal ya pertama kali main ya. Pertama kali manggung bareng. Karena itu project iseng sebenarnya. Dan itu udah ada namanya Kosatos. Sudah. 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 Nah, itu awal mulanya nama Kosatos. Nah, itu awal mulanya itu keisengan saya juga. Saya iseng. Berarti iseng. Semuanya berasal dari iseng. Iseng. Soalnya kan biasanya pasti dikasih fee habis main itu. Oh ya. Oh, tanggapan. Ya, kan habis main di Acara apa? lab itu? lab apa? Apa? Gedung E6, Oh, UM di gedung E6 UM itu manggung di situ. Ya. Ditanggepin. Nah, saya mikir malamnya kan ini besok pasti ditanyain sama MC atau sama yang punya acara nama grupnya apa kan pasti. Ya. Terus dia nanya ini nama grupnya apa, terus nyeletuk aja Kos Atos. Emang ide pertama yang muncul itu Kosatos ya. Barangkali sebelumnya itu apa? Kos Empuk, Terus diganti ya Kos Sabra. Empuk. Nggak ada langsung Langsung ya? one name, one shoot one name. Kos Atos itu kan dari akronim kumpulan orang seni depan Matos. Kumpulan orang seni depan Matos. Oh, itu. Oh, teman-teman. Jadi Soalnya yang- UM itu dulu di depan Matos. Sampai sekarang bro, Masa pinggawi? sampai sekarang Lebih di depan tepatnya kampus kita. kampus Iya. Maksudnya Kampus jurusan kita. PSTM. PSTM itu Gedung kan di G3. gedung G3 tuh Ganti saya depan gedung Matos. Apa? Dulu ini kayak boyu. Gedung anu, Pancasila saya itu. Itu depan Matos. Jadi kumpulan orang seni depan Matos. Oh. Disingkat Kos Atos. Itu ditanggapi juga di wedding waktu itu. Wedding. Awalnya masih wedding, job-job di sekitaran gitulah. Hanya dibayar nasi bungkus, dibayar suun. Nah, itu. Mantap. Jadi itu teman-teman, saya dapat menyimpulkan band-bandan itu nggak susah juga nggak gampang. Jadi ada proses di balik itu semua. Yang terpenting kalau dari di band-bandan itu cuma konsisten itu aja. Tetap berkarya, walaupun prosesnya sangat berat, tetap aja semangat. Pasti ada hasil di balik proses yang sangat keras gitu. Jadi gitu. Itu kan merupakan histori di 2014 yang termasuk formasi pertama. Formasi pertama. Terus dari nama itu akronimnya apa? Ya, Nah, asal terus muasal nama lah. Asal muasal nama. Kalau sampai sekarang itu termasuk formasi awal atau ada perubahan? Dan mungkin kalau ada perubahan itu bisa dijelaskan kenapa? Banyak formasinya lika-liku lah. Ya. Vokalis itu hampir 4 kali kan ganti. Akhirnya sampai ke bukti itu 4. Nah, River Devi habis itu ganti Sally. Habis itu Lale. Oh, Lale. Lale. Wuhu. Lale makin mantap. Sudah sukses buat Lale. Suatu Lale Lale tambah sempat lagi. Dan Jos. 3 kan? Ya. Nah, yang terakhir baru Mukti. Oh, itu. Formasi keempatnya Mukti. Ada lagi, itu kan formasi 1 yang Ya. Devi Rive, yang formasi 2 itu Safik. Safik masuk ke Selo. Ya. Menggantikan Ardiansyah. Oh, ini Mas. Ya, Mas. Ya, menggantikan Ardiansyah dan digantikan vokalnya juga waktu itu Sally masuk. Oke. Mukti masuk main cak. Waktu itu Mukti masih main cak. Bassnya udah dia. Sandi. Oke. Generasi 2 mereka. Formasi kedua, generasi Formasi kedua. kedua. Siap. Oh, berarti cuma 3 ya. Gak apa-apa. Nah, habis itu baru masuk Eka. Oh iya.
Eka masuk Mukti vokal. Ya. Tapi melanjutkan akademiknya, masuklah si manusia. Manusia Billy. setan. Really manusia setan. Tapi hebat. Oh Ya, masuklah si bungsu dia. Setan Terakhir. Termasuk formasi ketiga ya Mas Gil. Sekarang Ya, itu. masuk tiga. Itu pun launching kita ada pemain cello itu, additional Oh launching. iya. Bersama Mas Nako. Mas Nako di Dan aku itu keranjang Malang Utara. Iya, pecel Malang. Itu malam. Malam. Ya, Malam. Oke, itu teman-teman termasuk histori dari Kosatos merupakan proses dari awal sampai sekarang. biasalah. Jadi, biasa Kita ya. ganti formasi itu biasa. Kita tetap kok berubah. Kita tetap baik-baik. Ya dan supportnya itu luar biasa loh teman-teman. Dari istilahnya Mbak Rico, Mbak Devi, ya. Terus Mas Adriansyah, Dikit Mas banget. Abdul. Rudin aktif Rudin. dia sebagai model sekarang kan. Oh iya. itu. Rudin. Model ular kan. Yo. Yo, Ular apa? ular sanca. Pertanyaan satu lagi untuk Mas Ugi. Tadi kan udah dijelaskan istilahnya histori tentang Kosatos yang merupakan istilahnya pendiri awal Mas Ugi ini, pendiri dari Kosatos. Mau tanya Mas Gandil, ada nggak proyek selain di Kosatos atau apa mungkin kegiatan lain yang berhubungan dengan musik Mas ya? Kalau set projectnya Set ada project. di Solo. Saya main sape juga. Sampai itu Sampai itu instrumen Dayak itu ya? Ya, Kalimantan. alat musik tradisional Kalimantan itu. Kalau tidak di Kosatos ya itu. Tapi juga buat lagu kayaknya Mas Eka ya. Iya, Mas Eka. Iya kan. Ya. Nah, uniknya saya tuh nulis lagu hanya baru masuk UM loh. Dulu nulis apa? Nulis diari nih. Pada saat ini. terinspirasi dari Dari musisi-musisi lah. Maksudnya pasti ya. Spesifiknya entah itu dari siapa yang Oh, anu. Coba. ini tahu di ini. Enggak, Siapa? kayak serius. Siapa? Dulu waktu di Poharin kan memang circle-nya banyak, ada SK, terus Kencono Band, ya. Sumber Kencono, terus Linkin Park, Dulu apa hari ini kita? Ada Pak Bambang. Pak Bambang Gentolet. Ya itu dulu itu kayaknya terinspirasi dari situ. Kan pernah juga Mas Yugim ini anu ya ikut road manajernya SK ya dulu Ya, ya. dulu pernah ikut tur se-Jawa. Di Jawa ya kan. Album kita Kosatos belum lah, makanya kayaknya inspirasinya dari itu. Ingin membuat lagu sendiri. Hmm. Karena waktu itu kita di awal-awal Kosatos itu ngover karena wedding dan festival. Festival juga. Festival juga. Oh, yang Cibubur, Ya di Cibubur itu Di Bubur. di Landa. Cikampek. Ya tadi Sen Project Oh iya tadi udah di sape tadi. sampai dan Alat tradisional dan apa ada lagi? satu di masih merintis ini kayak apa aja? Band rohani. Bukan. Anu sih. Ya mungkin awalnya itu, tapi mungkin dalam misi itu lagunya akan berkembang tentang yang lain lah. Mungkin kalau awal ini masih Ya. unik pop rohani lah. Band Oh, rohani. ini. Ya Oke. dengan Eka juga dibantu Eka. Itu sih side projectnya masih seputar musik. Nulis lagu, kadang-kadang nulis lagu kan nggak bisa semuanya dibawakan oleh Kosatos. Nama grupnya Vigilantra. Vigilantra dan apa ada Ya lagi? udah itu aja. Itu aja. Itu termasuk di itu ya, berarti lagu-lagu tradisi, musik-musik. Ya lagu, nah Eka tahu kan, jadi dia lagu. Jadi lagu tentang alam, tentang Indonesia, Tentang Indonesia. terus ya tentang yang lebih intim, lagu yang rohani itu tadi, Rohani. tapi lebih Universal. universal. Oke, mantap. Jadi itu ya. Ya, Nah, istilah kilas balik dari Bang Vigil ini. Jadi merupakan kalau aku sih merupakan salah satu songwriter yang berpengaruh di khususnya di Kota Malang. baik. Oh iya benar. Sasi ya. Reta. Vigilantra sudah album. Terus album musik Inantari udah 200 Terus lagu-lagu tradisi. Iya. ya. Saatnya tadi itu musik Ya. apa? Inantari kan? Ya, itu termasuk kan berpengaruh juga Bang Vigil. Ini juga yang main. Oh iya deh, ternyata ini. Jadi itu teman-teman, ya seru sih.
itu Kau sih udah jalan kapok. kali ini ya. Kan santuy ya. Iya. Santai. Pokoknya santai. Kok aku penasaran, kan kamu berasal dari mana sih asli? Kalimantan ya? Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya? Nah itu kenapa kok terus kuliah di Malang? Ini enggak, Wil, ini lebih ke menyeluruh juga sih. Aku ya penasaran kenapa kok Mukti, Willy, Mas Ah, Wigil milihnya di UM. Yang musik itu ada isi Yogyakarta, UNJ, UNESA, ya. Ini dari Oke, seru ini. Aku nggak boleh kuliah ke Jogja karena karena harus di Malang aja kan, abang di Malang, mbak juga di Malang. Oh. Jadi biar ada yang kontrol. Bibi juga ada di sini. Pertama tuh harus di Malang, pokoknya apapun kuliahnya harus di Malang. Mengapa di UM ya? Karena UM satu-satunya yang ada musik. Pas musik buka waktu itu, saya hampir masuk UB. Aku kok baru tahu. Ada Fakultas Ilmu Budaya. Ya maksudnya kamu mau ke UB loh, UB. ya, Soalnya baru tahu. maunya yang ada seni-seninya lah. Kalau pariwisata kan ada Ya, mengenalkan seninya, budaya, ya. budaya. Pokoknya yang ada budaya dan seni. Unmar hampir juga, pariwisata kan ada Unmar. Pokoknya hampir itu. Di menit-menit akhir baru ketemu UM di sebuah brosur. Pas daftarnya UM aja atau tetap ada UB, ada Enggak UM? ada, cuma satu. UM. Mantap. UM dan hanya satu yang dipilih, musik. Enggak ada lain. Pas tesnya itu di tes siapa? Di tes nari, di wawancara interview solfege yang enggak ada basic les musik, enggak ada basic musik yang secara teknik. Saya kan musiknya alam. Tapi kan kamu mulai bermusik mulai kelas berapa? Dari SMP. Ngeband Sanggar, festival. sanggar saya dulu sanggar. Oh, ikut sanggar berarti? Sanggar. Datang ke sini disuruh solfege. Bingung solfege itu apa? Oh, solfeggio. Solfeggio. Bu Tutut waktu itu yang ngetes. Itu Bu Tutut. Jadi solfege. Solfeg. Akhirnya belajar satu malam. Akhirnya alhamdulillah masuk. Kalau enggak lulus itu saya enggak kuliah mungkin. Kalau enggak lulus ya jadi Tarsan paling. Oke, itu Mas Wigil ya? Ya. Mantap sekali. Ini- Factor. Kalau Willy, Ini jelas prestasi deh. Dicari dia. latar belakang teater catur. Dicari. Pasuruan. Di UM itu ya dia. Ah. Ini Sandi, masuk. Berarti pelatih. Ada tes dia masuknya. Enggak tes. Wow. Di gereja itu saya sudah mulai kelas 5 sampai SMA. Apa namanya? Pelayanan. Terus SMP festival road SMA bikin lagu terus baru bubar. Hei. Dulu saya pengennya ke Bandung. Tapi sama Pak Suwandi nggak boleh. Pak Suwandi mancing ya. Pak Suwandi. Suwandiyu. Suwandiyu kan mancing. Suwandi tok iki Suwandi tok. Oh iya. Nggak boleh karena kejauhan. Terus akhirnya di UM. Boleh. Boleh kan dekat tak? UM Malang Pasuruan kalau dulu itu 2 menit. Naik apa? Numpak apa? ya? Numpak apa? Nah, di Surabaya kan juga dekat. Kenapa kok nggak di Nah. UNESA? Tapi saya pengennya di Malang karena dingin. Malang itu dingin. Dingin-dingin aku. Dingin gemuk. Jadi kayak gitu. Ayo wis ngajak anu sama dibantu Bu Nina. Bu Nina itu guru SMA aku sing itu sing paling membantu. Jadi sampai daftar kan SNM Bang. Oh, mantap. SNM. Jadi di daftar no. Kalau masuk undangan. Jangan, Bro. Bisa dimengerti teman-teman semua. Pilihannya cuma UM dulu. Kalau nggak ini ya wis nggak tahu ternyata lolos. Jadi apa? Kalau masih bisa Misal- jadi Tarsan. Kalau aneh jadi nelayan. Ya itu terus akhirnya masuk UM. Mantap. Jadi itu teman-teman semua kilas balik dari seorang dulu kita nyebutnya apa? Willy Akustik. Willy Akustik. Risandi Willy Akustik. Risandi Willy Akustik. Cut. Risandi Willy Akustik. Risandi Willy Akustik. Aduh. Karena Senang beban mendung, di. mendung. Ya, Tadi Woi, mantap. Jelaskan